tetap bersama saya dan topik malam ini adalah tuberkulosis pada ibu hamil atau infeksi TBC pada ibu hamil. Dok, saya Ya. mau bertanya, apa itu TBC, Dok? Apakah Sarah pernah ada keluarga yang terdiagnosis TBC? Oh, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan pengetahuan guys kalian tentang penyakit tuberkulosis? Ya, sejak tahun 2015 diketahui bahwa sekitar 10 juta penduduk dunia mengalami tuberkulosis, dan kita ketahui sepertiga dari mereka adalah perempuan, sehingga penyakit tuberkulosis ini penting untuk kaum perempuan juga, terutama yang punya potensi tentu saja untuk mengalami kehamilan pada usia produktif, ya, dan merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi yang disebabkan oleh penyakit infeksi di seluruh dunia. Merupakan 5 penyebab utama yang menyebabkan kematian di antara wanita usia subur pada tahun 2015. Apakah kalau kan ada nih, Dok, TBC kan biasanya tuh dilakukan sama perempuan sama laki-laki kan, jadi Iya, kebanyakan betul. perempuan kan. Betul. Nah, kalau perempuan itu sedang hamil, apakah TBC itu penting, Dok? Iya, tentu saja tadi sangat penting. Nanti kita ketahui kenapa. Ya, sangat pentingnya adalah karena kita bahwa pada ibu hamil biasanya takut kan minum obat, sehingga setelah didiagnosis menderita penyakit tuberkulosis ternyata nggak mau minum obat karena takut mengenai efek buruk kepada janinnya. Nah, sedikit pengetahuan bahwa TBC tuberkulosis ini merupakan penyakit yang ditularkan melalui droplet, bisa ludah, biasanya dahak atau batuk yang melalui udara, sehingga penyebarnya melalui sistem pernapasan, ya, seperti itu. Kuman atau bakteri tuberkulosis tidak bisa mati hanya dengan antibiotik biasa, tapi harus dengan antibiotik yang khusus yang kita sebut sebagai OAT atau obat anti tuberkulosis, dengan regimen yang khusus dan khusus pada sekitar pemberiannya 6-9 bulan. Dan juga tingginya penyebaran penyakit tuberkulosis adalah karena adanya resistensi. Jadi karena pasien tidak mau minum obat sampai selesai, sudah merasa enakan pada fase intensif yang 2 bulan, kemudian dia berhenti, sehingga tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia, dan 1/4 dari populasi dunia pernah terinfeksi tuberkulosis. Walaupun harus diketahui bahwa infeksi tuberkulosis tidak selalu melibatkan penyakit, dan jadi tidak selalu jadi sakit kalau kita terinfeksi. Namun kalau terinfeksi itu ada sistem imun, ya, jadi tidak semuanya menjadi penyakit tuberkulosis kalau dia awalnya terinfeksi. Mungkin sekitar kurang dari 10% yang akan mengalami penyakit, dan tidak semuanya juga aktif, ada juga yang menjadi laten. Nah, tuberkulosis merupakan salah satu penyakit tertua di dunia karena sejarahnya sudah sangat lama, ya, disebabkan oleh kuman bakteri gram negatif yang disebut sebagai Mycobacterium tuberculosis, dan ditransmisikan atau ditularkan melalui rute pernapasan tadi. Itu, Sarah. Oh, Dok, kalau penyakit TBC itu menyerang apa aja ya, Dok? Iya, tuberkulosis merupakan infeksi bakteri tadi yang terutama akan mempengaruhi organ paru-paru kita, yang kita sebut adalah tuberkulosis paru. Namun ternyata juga bisa mengenai organ di luar paru yang disebut TBC ekstra paru. Pada TBC ekstra paru ini bisa terjadi di seluruh organ kita, bisa ke mata, bisa ke tulang, ya, bisa ke kulit, TBC kulit, ada TBC rambut juga ada, TBC tulang, dan atau pada organ-organ lain, atau yang sering adalah TBC kelenjar getah bening yang kita temui adalah di daerah leher. Namun tentu saja tetap masuknya melalui rute pernapasan. Kemudian tuberkulosis dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu tadi selain berdasarkan lokasinya, yaitu paru dan di ekstra paru, namun ada juga tipe tuberkulosis yang primer, yaitu pertama kali terkenanya tuberkulosis, kemudian progresif saat sistem imun turun, dan TBC post primer. Nah, gejala umumnya itu apa ya, Dok? Baik, gejala tuberkulosis yang umum adalah bisa suara serak, kemudian batuk kering atau batuk berdahak yang lebih dari 2 minggu. Yang sangat khas adalah suatu batuk darah atau adanya peradangan pada selaput paru, sehingga kalau menarik nafas itu bisa disertai dengan nyeri dada yang kita sebut sebagai nyeri dada pleuritik, ya. Kemudian dapat terjadi penumpukan cairan dalam paru-paru sehingga menjadi serasa sesak. Nah, kemudian yang sangat penting adalah pada ibu hamil. Kalau ibu hamil saja kan sudah merasa sesak, ya, karena dengan adanya perut yang bertambah besar, kemudian penimbunan cairan
dari amnion ya atau cairan ketuban tersebut, sehingga seringkali kalau ibu hamil mengalami TBC dikatakan sesaknya karena hamilnya, padahal sesungguhnya itu adalah gejala dari TBC tersebut, sehingga sulit untuk dikenali karena kehamilan juga memiliki konsekuensi tersendiri yang gejalanya mirip dengan pasien yang sedang mengalami TBC tersebut, sehingga apalagi juga para medis atau dokter terkadang tidak melakukan pemeriksaan atau screening tuberkulosis rutin karena kan sulit juga untuk dilakukan ronsen pada ibu hamil, karena pada ibu hamil pemeriksaan ronsen bukannya tidak boleh sama sekali tapi dihindari karena adanya efek radiasi kepada bayi. Tapi pada kondisi yang sangat darurat tetap bisa dilakukan pemeriksaan ronsen dada dengan memberikan perlindungan untuk khusus kita ada alatnya untuk diletakkan di perut supaya tidak terkena janin, karena kadang jika itu sangat diperlukan untuk ibu hamil pengobatannya, maka diagnosis harus ditegakkan sehingga biarpun hamil tetap di ronsen ya, cuman biasanya kita berikan pengaman untuk di daerah perutnya. Nah itu Dok, kan jika ibu hamil itu terkena TBC, nah itu akibatnya buruk nggak ya dok buat anak yang dikandungnya? pertama adalah akan saya bahas faktor resiko terhadap tuberkulosis akan meningkat pada pasien-pasien yang biasanya menderita diabetes, pada laki-laki misalnya dia merokok, atau kemudian ada penggunaan obat-obatan yang menekan sistem imun. Ya, kemudian juga resiko diabetes meningkat pada pasien-pasien atau orang yang tinggal di asrama bersamaan, populasi yang padat atau panti-panti jompo dan sebagainya. Nah, kemudian untuk ibu hamil, keluhan-keluhan ibu hamil yang lain seperti lemas, pusing, dan mual dapat terjadi juga pada kondisi saat dia sedang mengalami tuberkulosis. Jadi badannya lemas, nggak mau makan ya, badannya merasa tidak ya mual, mungkin juga karena penyakitnya juga ya. Nah, kemudian efeknya yang sangat berbahaya adalah apa kalau tidak diobati tuberkulosis pada ibu hamil sendiri, maka berat badan lahir bayi akan rendah dan bayi akan bisa lahir dengan adanya kelainan kongenital atau bawaan. Ya, jadi dari efek dari jika ibu hamil tersebut tidak diobati tuberkulosisnya. Nah, untuk awal kehamilannya dia merasa sulit bernafas, ibu hamil yang menderita tuberkulosis, dan seperti kehabisan nafas, apalagi jika telah didiagnosis karena dikira mungkin sesaknya karena kehamilannya, ternyata karena kehamilan dan ada tuberkulosisnya, maka penyakitnya menjadi lebih berat dan komplikasi yang kehamilan akan bisa meningkatkan angka kejadian abortus atau kematian dari janin tersebut. Dan peningkatan berat badan ibu hamil juga kurang, sehingga bayinya juga akan lahir kecil. Kemudian juga tadi ya peningkatan angka kematian bayi dan kelainan pada kongenital bayi. Padahal kalau kita obati tidak usah takut ya. Jadi untuk tuberkulosis ini pengobatannya pada ibu hamil consider masih bisa dipertimbangkan safe, aman. Banyak obat-obat pilihan yang bisa dipilih oleh dokter ya, bisa full regimen maupun regimen yang intermittent, jadi pembeliannya hanya 2 kali seminggu dan sebagainya. Tapi setidaknya dengan kita obati dengan antibiotik yang khusus atau OAP tersebut, obat anti tuberkulosis khusus, maka ibunya tidak terlalu menderita, tidak terlalu lemas karena dibantu dengan obat-obatan tersebut, dan obat tersebut aman buat janinnya. Jangan ragu-ragu untuk mengobati ibu hamil dengan pengobatan anti tuberkulosis karena efeknya sangat dramatis, sangat baik. Dramatis maksudnya perbaikannya sangat cepat dan tidak usah terlalu takut untuk memberikan karena takut efek ke janin. Karena penelitian sudah memberikan banyak kepustakaan, terutama pemberian rifampicin, ya, isoniazid dan ethambutol itu aman untuk ibu hamil dan tidak mengakibatkan efek yang berat atau major atau kelainan teratogenik atau kelainan yang berbahaya untuk janinnya. Jadi masih dalam aman, tidak mengakibatkan kelainan kongenital ataupun kematian pada bayi. Jadi tidak usah khawatir untuk memberikan obat anti tuberkulosis untuk para medisnya sendiri, untuk para dokter atau kesehatan, dan terutama untuk pasiennya jangan takut. Misalnya suaminya atau keluarganya wah takut kena janin dok atau sebagainya, tidak usah takut karena pada kondisi yang memang akut atau pada kondisi infeksi tuberkulosis yang sangat berat pada ibu hamil, maka pemberiannya sangat biasanya karena ibu hamil tersebut kan juga biasanya usia produktif, dia tidak ada penyakit komorbid ya. Kalaupun ada itu juga misalnya ada diabetes atau penyakit ginjal itu juga masih tetap bisa diberikan.
dengan sedikit dosis penyesuaian atau pertimbangan. Tapi consider safe artinya secara umum di pemberian pengobatan obat anti tuberkulosis pada ibu hamil itu aman dan bisa mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Terima kasih penjelasannya dok, cukup jelas. Apakah ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada yang bertanya untuk materi kali ini ya. Jadi untuk sekian saja live dari kami. Terima kasih untuk yang sudah melihat dan semoga saja itu menjadi penambah ilmu untuk kalian semua. Dan kalau ada saudaranya yang lagi hamil dan harus diobatin, yang memang harus diobatin, penting jangan khawatir karena kalau dokter sudah bilang tidak apa-apa, karena kita sudah punya pertimbangan cost benefit ratio. Artinya kalau kita memang dokter atau para medis menganjurkan untuk diobati, berarti itu lebih banyak benefit atau keuntungannya dari untuk ibu dan janinnya. Kalau tidak diobati, kondisi ibu akan semakin menurun dan janinnya juga menjadi kelainan dan tidak bisa terancam kegugurannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidup sehat bersama dengan Dr. Anissa. Salam cari dokter.